Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya kasih setia Allah boleh senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Baiklah, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, baitnya yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12, dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah engkau yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Nela Ekatni STH, kembali saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau jaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ibu Bapa, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau menolong kami pada saat ini, karena kami hendak membaca dan merenungkan isi firman-Mu. Tidaklah mampu kami menyelami kehendak-Mu Tuhan, jika mengandalkan hikmat kami yang terbatas sebagai manusia. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja melalui hamba-Mu pada saat ini, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-71 akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-71 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?"
Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas yang sudah kita baca bersama tadi, muncul sebuah pertanyaan di dalam hati saya, yaitu bagaimana keadaan, bagaimana situasi pada saat itu, sehingga Rasul Petrus pun memberikan pengakuan kepada Yesus. Dari perikop sebelumnya, Bapak Ibu bisa baca kembali, kita bisa mengetahui dan membayangkan kembali secara khusus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, yang diawali dengan ribuan orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Namun kemudian diakhiri dengan hanya tersisa 12 murid. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Mereka undur sebab perkataan Tuhan yang bagi mereka sangat keras. Bagian firman Tuhan saat ini mencatat tentang respon murid-murid setelah Yesus memperkenalkan dirinya kepada mereka sebagai roti hidup. Jadi pada saat ini ada pemberitaan firman Tuhan yang diberikan, ada pula respon dari para murid-murid. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, respon tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, murid-murid mengundurkan diri, tetapi kemudian ada kontras yang terjadi tentang pengakuan Petrus. Jadi dua macam kelompok ini menyatakan dua macam kemungkinan bagaimana orang merespon firman Tuhan. Menjadi murid yang mengundurkan diri, atau seperti Petrus. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa banyak murid-murid yang undur diri karena perkataan Yesus yang keras dan mereka tidak sanggup mendengarnya. Ibu bapak bisa baca di dalam ayat yang ke-60. Yang mau bersama kita lihat adalah bagaimana respon orang tersinggung karena mendengar firman Tuhan. Orang yang tersinggung itu berarti dia mengerti bahwa yang diperkatakan baginya itu adalah benar. Jika orang tidak mengerti, bagaimana mungkin ia bisa tersinggung? Dan ini sering terjadi. Ketika kita merasa tersinggung, kita kemudian menjadi seperti anak-anak atau kekanak-kanakan. Ketika kita tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, kita tersinggung, kita marah. Menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan, menjadi murid yang kemudian mengundurkan diri. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bahkan kepada yang pada saat itu 12 murid yang tersisa, mereka dilontarkan sebuah pertanyaan, tantangan bagi mereka. Apakah mereka hendak pergi juga? Dan jawaban Petrus mewakili orang-orang yang mau bertanggung jawab sendiri dan mengerti mengapa dirinya menjadi pengikut Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu sejak semula siapa yang akan tetap setia dan siapa yang akan berkhianat terhadapnya. Seperti dalam nas kita pada saat ini, ia tahu siapa yang nantinya akan berkhianat. Di dalam ayat yang ke-67 dikatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kalimat ini poinnya bukan Yesus mau mengusir murid-murid pada saat itu. Kalimat ini poinnya adalah Yesus memastikan mereka tidak akan pergi. Pertanyaan ini semacam meneguhkan
ke-12 murid ini, bahwa mereka tidak akan pergi, bahwa mereka akan tetap setia dan tidak akan mengundurkan diri seperti yang lainnya. Lalu Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, Petrus menjawab di dalam ayat yang ke-68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ibu Bapak saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dari jawaban Petrus ini kita bersama-sama mau belajar. Yang pertama, iman yang sejati tidak ada lagi tempat pergi lain kecuali kepada Tuhan. Hal ini bisa kita bandingkan dengan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita berada di dalam keadaan sulit, apakah bisa kita katakan, oh Tuhan, aku tidak punya lagi tempat pergi kecuali kepadamu. Tapi Bapak, mungkin pada saat kita ada masa sulit, kita bisa telepon orang lain sepertinya. Kita punya 20 deretan alternatif untuk kita berusaha menjawab kesulitan-kesulitan yang kita alami. Baru setelah alternatif yang ke-20 gagal, baru datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan berada di posisi yang kesekian. Tetapi Ibu Bapak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam nas kita pada saat ini Petrus tidak mengatakan demikian. Ia katakan, kepada siapa kami akan pergi? Hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dari jawaban Petrus mengatakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan roti yang mengenyangkan secara sementara, tetapi perkataan Kristus itu adalah hidup yang kekal. Roti memang memberi hidup untuk kita bisa menyambung hidup ini yang secara kelihatan, yang secara jasmani. Tapi sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Makanannya itu adalah perkataan Tuhan yang memberi hidup yang kekal tadi. Sangat berbeda Ibu Bapak jemaat yang berkati Tuhan dengan makanan yang biasa kita makan. Karena makanan yang biasa kita makan sehari-hari itu hanya memberi hidup yang sementara, hidup yang pendek yang kita jalani pada saat ini. Tetapi perkataan Kristus ini adalah hidup yang selama-lamanya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, waktu perkataan firman Tuhan terus disebarkan, terus diberitakan, itu semata-mata untuk hidup yang kekal. Bukan untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Bukan dalam waktu singkat yang kita jalani. Seringkali di dalam hidup ini kita ingin masa sulit itu bisa diselesaikan dengan cepat. Bisa diselesaikan secara instan oleh Tuhan. Tidak sabar. Ingin cepat. Tuhan, aku beri waktu Engkau Tuhan 2 tahun, 3 tahun. Pulihkan kami, bebaskan kami dari pandemi pada saat ini. Pokoknya 3 tahun Tuhan selesai masalah ini. Saya tidak mau tahu Tuhan 3 tahun. Tidak bisa kita demikian. Seringkali kita mendahului Tuhan dalam banyak hal, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan. Kita mau yang cepat, kita mau yang instan. Mungkin 2 tahun, 3 tahun bagi Tuhan. Itu berbeda dengan waktu yang kita tetapkan dan inginkan. Mungkin saja waktu 2 tahun, 3 tahun itu yang menurut kita, mungkin itu masih instan bagi Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, hidup di dalam rancangan siapakah kita selama ini? Bukankah seharusnya kita hidup dalam rancangan Tuhan? Jika demikian, maka biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, saudara yang diberkati Tuhan, begitu pula pada saat ini kita melihat seperti apa respon orang-orang pada waktu itu ketika mereka telah mendengar perkataan Tuhan. Orang yang hanya melihat yang secara kelihatannya saja, yang tidak peduli pada saat Tuhan mengoreksi kehidupan rohaninya, dan lebih tertarik pada saat sakit jasmani mau disembuhkan secara nyata langsung. Ketika lapar mau diberikan makanan, roti yang kelihatan secara jasmani. Orang-orang yang selalu khawatir tentang urusan finansial di dalam kehidupannya sehari-hari, tapi tidak pernah menyadari bahwa ia rugi secara rohani di dalam kehidupannya. Yang dipedulikan hanya hidup cukup dan sebagainya. Persis seperti orang-orang di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6.
kenyang karena makan roti, tapi ketika Yesus mau mengenyangkan mereka secara rohani, mereka menolak. Mereka kemudian pergi meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mau bersama mengajarkan kita kembali bagaimana kita menjadi orang yang merespon dengan benar seperti Petrus dan mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak punya tempat lain untuk pergi kecuali kepada Tuhan. Itu kalau di dalam segala kelemahan seperti Petrus, ia tetap percaya bahwa perkataan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal, bukan yang sementara. Amin untuk firman Tuhan. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita menaikkan doa syafaat, dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Kami bersyukur serta berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena bagian firman Tuhan pada hari ini sudah bersama kami dengarkan. Kami mohon ya Tuhan, agar selalu diberi kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau serahkan setiap upaya pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis di tengah pandemi COVID-19. Apapun yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan bagi warga jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati, sebab tanpa campur tangan-Mu, tanpa pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami tidak mampu melewati dan menghadapi setiap kesukaran hidup ini secara khusus dalam keadaan saat ini ya Tuhan. Tapi hanya oleh karena kasih Tuhan kami dimampukan, bahkan kami beroleh hidup berkemenangan di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami serahkan pula ya Tuhan, setiap hamba Tuhan, tua, diakon, pendeta, vikaris, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, agar mereka tetap Tuhan beri kekuatan dan memberkati pelayanan yang mereka berikan bagi jemaat-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh warga jemaat yang beribadah secara mandiri di rumah mereka masing-masing, maupun yang beribadah perkunjungan, agar selalu diberkati melalui media apapun mereka dilayani dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menjaga dan memelihara warga jemaat. Kami mohon ya Tuhan jamahan kasih-Mu bagi mereka yang sakit, yang berduka cita, bagi yang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Biarlah Tuhan hadir memberikan kesembuhan, harapan, penghiburan di dalam kehidupan mereka, agar tetap kuat, sabar, beriman teguh, bahkan menerima yang terbaik yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan mereka. Begitu pula sama Tuhan berkati warga jemaat-Mu yang juga merasakan sukacita karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Biarlah ucapan syukur melalui rasa sukacita yang mereka rasakan itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau serahkan bangsa negara kami Indonesia, pemerintah pusat sampai ke pelosok daerah, bahkan semua orang yang boleh tinggal diam di dalam negara ini, oleh Tuhan senantiasa jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depannya, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Tapi sebelum itu dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-10.
Begini bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segenap hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sejenak tadi kami telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu tadi dapat menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mengumpulkan persembahan kami, dan biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengiringi persembahan kita, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama hingga yang kedua, bawa persembahanmu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pelaik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Kembalilah ke dalam aktivitasmu masing-masing. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.